Pada awalnya, tanah itu hanyalah sebidang lahan kosong di pinggir kota kecil Jawa Tengah. Tidak ada aura gelap, tidak ada bau anyir, tidak ada kisah buruk yang beredar di warung kopi. Hanya hamparan tanah merah kecoklatan, dikelilingi sawah dan satu kompleks rumah sakit milik pemerintah. Dua rumah lain berdiri agak berjauhan, seolah menjaga jarak secara naluriah. Seorang pegawai negeri ditugaskan ke kota itu pada awal tahun 80-an. Penugasan resmi, surat lengkap, janji rumah dinas sudah tercantum rapi di berkas negara. Namun ketika ia tiba dan bertanya, "Di mana rumah saya?" Yang ditunjuk hanyalah tanah kosong. "Masih dibangun, Pak," jawab orang dinas dengan wajah datar. Besoknya, tukang datang. Pondasi digali, bata disusun, semen dicampur. Semua berjalan normal hingga sore hari. Tak ada kejadian aneh. Tak ada suara ganjil. Para tukang pulang dengan lelah biasa. Keesokan paginya, mereka terdiam. Pondasi itu hilang. Bukan runtuh. Bukan dicongkel. Bata dan semen masih ada, tersusun rapi, namun kembali ke posisi awal, seperti belum pernah disentuh tangan manusia. Lubang galian tertutup sempurna. Tanahnya padat, bahkan lebih rata dari sebelumnya. Mandor mengira anak buahnya bercanda. Dibangun ulang. Dikerjakan sampai malam. Beberapa tukang memilih tidur di lokasi, berjaga. Pagi harinya, kejadian itu terulang. Hari ketiga, hari keempat, selalu sama. Tak pernah rusak, tak pernah berantakan, hanya dikembalikan. Beberapa tukang mulai mengeluh. Katanya, saat malam mereka mendengar langkah kaki mengitari lokasi. Ada yang merasa pundaknya ditepuk dari belakang, padahal tak ada siapa-siapa. Ada pula yang melihat bayangan berdiri di tengah lubang pondasi, diam, tegak, tanpa wajah. Salah satu tukang mengundurkan diri. Disusul yang lain. Mandor akhirnya bicara jujur. "Pak, ini tanah ada yang punya. Bukan manusia." Dipanggillah orang pintar. Tidak dengan ritual besar. Tidak dengan mantra panjang. Hanya duduk di pinggir lahan, diam, lalu mengangguk pelan. Mereka tidak melarang rumah. Mereka hanya minta dikenali. Syaratnya tidak sulit. Bahkan terdengar sepele. Satu pohon mangga ditanam di depan rumah. 3 pohon jambu air berjajar rapi di sisi utara. 2 pohon pisang di belakang. Tidak boleh kurang. Tidak boleh lebih. Bibit ditanam siang hari. Akar baru masuk tanah. Daun masih layu. Tapi esok paginya, tunas-tunas itu sudah berdiri tegak. Hijau, segar, seolah telah tumbuh berminggu-minggu. Sejak itu, pembangunan berjalan cepat. Terlalu cepat. Tukang bekerja seperti dikejar sesuatu. Rumah berdiri dalam waktu singkat. Bahkan para pekerja mengaku tidak ingat detail bagaimana setiap tembok selesai. Tahu-tahu sudah berdiri saja. Rumah dinas itu akhirnya jadi. Cat masih bau. Lantai masih dingin. Belum ada perabot. Belum ada penghuni. Namun saat malam pertama, sebelum satupun keluarga pindah, seorang perawat yang tidur di ruang kelas rumah sakit melihat sesuatu dari balik kaca nako. Sosok perempuan. Rambut panjang. Tubuhnya melayang miring, tidak naik turun, hanya bergerak menyamping, bolak-balik, menatap ke dalam kelas dengan mata terbuka lebar. Bukan satu, tapi banyak. Wujud yang sama, lewat satu persatu, seperti salinan. Kaca nako terbuka tutup sendiri, padahal sudah dikunci rapat. Beberapa hari kemudian, keluarga mulai menempati rumah itu. Malam pertama terasa sunyi, tapi sunyi yang padat. Seperti ada terlalu banyak yang menahan napas. Anak-anak tidur. Orang dewasa berusaha tenang. Tapi rumah itu mulai memperlihatkan kebiasaannya. Bayangan di tembok sering terlambat mengikuti gerakan tubuh. Suara dari dapur terdengar saat semua orang sudah di kamar. Pintu kamar mandi kadang terbuka sendiri, memperlihatkan ruang kosong yang terasa tidak kosong. Pohon-pohon tumbuh subur tanpa dirawat. Mangga berbuah di luar musim.
Daun pisang sering bergerak sendiri meski udara diam. Jambu air seperti berjaga, berdiri sejajar, rapi, tak pernah mati. Rumah itu tidak menyerang. Tidak langsung. Ia hanya mengenalkan diri. Seolah berkata, "Kalian boleh tinggal. Tapi ingat, ini bukan hanya milik kalian." Dan sejak malam pertama itu, satu kebenaran pelan-pelan merayap ke dalam pikiran para penghuninya. Rumah ini berdiri karena diizinkan. Dan yang memberi izin, tinggal di dalamnya. Setelah rumah dinas itu resmi ditempati, waktu mulai berjalan dengan cara yang berbeda. Hari tetap siang, malam tetap malam, tetapi jam di rumah itu seolah malas bergerak. Pukul 2 dini hari terasa panjang, seperti ditarik-tarik agar tidak cepat berlalu. Pada minggu pertama, semua masih mencoba bersikap wajar. Manusia memang pandai berbohong pada dirinya sendiri. Bunyi langkah di dapur dianggap tikus. Pintu yang terbuka sendiri dianggap angin. Bayangan yang lewat sekilas di ujung mata dianggap lelah. Sampai akhirnya rumah itu mulai memanggil. Pemanggilan pertama terjadi pada malam yang tampak biasa. Seorang anak terbangun karena mendengar ibunya memanggil dari ruang tengah. Suaranya lembut, pelan, sangat meyakinkan. Anak itu turun dari ranjang, membuka pintu kamar, dan berhenti. Ruang tengah kosong. Lampu mati. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini dari dapur. "Iya, Nak, sini." Anak itu melangkah 1 kali, 2 kali. Pada langkah ketiga, ia melihat bayangannya di lantai. Bayangan itu bergerak, lebih dulu. Seperti ada yang berdiri di belakangnya, meniru bentuk tubuhnya dengan jeda beberapa detik. Anak itu menjerit. Orang dewasa berlarian. Lampu dinyalakan. Tidak ada apa-apa. Malam itu, semua tidur di satu ruangan. Sejak kejadian itu, para asisten rumah tangga mulai berganti dengan cepat. Ada yang tiba pagi, sore sudah minta dijemput. Ada yang bertahan seminggu lalu pulang sambil menangis, kukunya rusak karena menggigit sendiri. Satu orang bahkan mulai berbicara sendiri, marah-marah pada sudut dapur yang kosong. "Jangan duduk di situ," teriaknya suatu malam. Padahal tak ada siapapun. Dapur adalah tempat yang paling tidak disukai rumah itu. Di sanalah sering terdengar suara air menetes padahal keran tertutup. Di sanalah bau rambut basah muncul tiba-tiba. Di sanalah, suatu tengah malam, seorang asisten melihat sosok perempuan jongkok di atas tungku kompor. Rambutnya panjang, basah, disisir pelan dengan jari-jari kurus. Perempuan itu tidak menoleh, tidak menyerang, hanya menyisir. Asisten itu menjerit. Sejak malam itu, ia tidak pernah kembali normal. Namun penghuni yang paling sering terlihat bukanlah perempuan itu. Yang paling rajin datang adalah penjual bakso. Ia selalu muncul ketika perut lapar dan pikiran lengah. Lonceng gerobaknya berbunyi nyaring, memantul di malam sepi. Dari kejauhan, semuanya tampak wajar. Gerobak, caping, suara roda. Tapi begitu ia mendekat, detail-detail kecil mulai salah tempat. Capingnya terlalu rendah, menutupi wajah. Atau terlalu tinggi, seperti melayang. Gerobaknya tidak meninggalkan bekas roda di tanah. Anak-anak memanggilnya. Ia berhenti, menyiapkan mangkuk. Tangannya cekatan, tapi wajahnya tak pernah terangkat. Ketika mangkuk diserahkan, gerakannya kaku, seperti boneka. Dan saat seseorang memaksa melihat ke atas, di sanalah ketidaklengkapan itu terlihat. Tidak ada kepala, bukan hilang berdarah, bukan terpotong kasar, tapi seolah dari awal memang hanya sampai bahu. Tertutup caping, menyisakan kehampaan. Anak-anak menjerit. Orang dewasa menyangkal. Ketika pintu dibuka kembali, gerobak itu lenyap. Mangkuk bakso yang sempat dilempar ke tanah ikut menghilang, menyisakan halaman bersih tanpa jejak. Namun tawa itu tertinggal, tertahan di udara, menggema pelan, lama. Tak hanya penjual bakso. Di bawah pohon kelapa tua di depan rumah, sering terdengar suara anak kecil memanggil orang lewat. "Om." Jika disahut,
Suara itu akan mengulang lagi, memancing. Sampai akhirnya, saat seseorang menoleh ke atas, di sela buah kelapa yang tidak pernah jatuh, tampak sebuah kepala, tanpa tubuh, tersenyum sambil berbicara. Kepala itu bukan hantu yang agresif. Ia hanya suka dilihat. Seperti ingin memastikan manusia masih bisa terkejut. Di dalam rumah, cermin mulai menunjukkan hal-hal yang tidak seharusnya ada. Pantulan terkadang tidak mengikuti gerakan. Kadang muncul satu sosok tambahan duduk di ranjang, menatap balik dari dunia seberang kaca. Yang paling berbahaya adalah tiruan. Suatu sore, seorang anggota keluarga pulang dan disambut ibunya. Senyum sama, suara sama, gerakan tangan sedikit kaku, tapi tidak mencurigakan. Mereka berbincang, masuk rumah, duduk. Baru ketika ia melihat cermin di lorong, ia menyadari sesuatu. Ibunya di pantulan tidak berkedip. Saat itu juga, tubuh terasa berat. Udara menekan seperti air. Kata-kata doa keluar terbata-bata. Sosok itu berdiri terlalu cepat. Kakinya turun dari sofa dengan sudut yang salah. Terlalu lurus, terlalu panjang. Ketika pintu dibuka dan ia lari keluar, rumah itu sunyi. Ibu yang asli sedang berada di kota lain. Malam itu, rumah dinas kembali sepi. Tapi tidak kosong. Pohon-pohon di halaman berdesir pelan. Daun pisang bergerak naik turun seperti napas. Jambu air berdiri berjajar, setia pada tugasnya. Mangga di depan rumah berbuah, jatuh satu persatu, tepat di ambang pintu. Seolah rumah itu berkata, "Kami sudah memperkenalkan diri." Dan di balik dinding, di balik atap, di balik setiap ruang yang dianggap kosong, para penghuni lama tersenyum. Mereka tidak mengusir, tidak mengganggu tanpa alasan. Mereka hanya memastikan satu hal. Tidak ada manusia yang lupa bahwa mereka tidak sendirian. Sejak hari pemakaman Rasmia, hidup Lira tidak pernah kembali ke ukuran semula. Bukan karena duka, ia sudah sering kehilangan, melainkan karena kehadiran. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar mengucapkan salam, tapi selalu terasa berdiri di jarak satu napas. Terutama ketika rumah sunyi, ketika lampu sudah dipadamkan, dan pikiran tidak lagi punya pagar. Malam pertama setelah pemakaman, Lira mendengar namanya dipanggil. Li. Nada itu terlalu dikenal. Cara pemanggilannya, gagap kecil di tengah, persis seperti Rasmia semasa hidup. Lira berdiri kaku di ruang tamu. Televisi mati. Jam dinding berdetak keras. Suara itu datang dari arah kamar yang kosong. Ia membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya jaket lama yang tergantung di belakang pintu. Jaket kembar yang dulu sering mereka pakai bersama. Saat pintu terbuka penuh, jaket itu jatuh ke lantai. Pelan, tanpa angin. Lira tidak menangis. Ia hanya duduk dan membaca doa dengan suara gemetar, sampai subuh datang membawa cahaya yang tidak sepenuhnya mengusir gelap. Beberapa hari kemudian, Ibunda Rasmia memanggil Lira datang. Katanya ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Nada suaranya tidak seperti orang berduka, lebih seperti orang yang sudah lama menyimpan rahasia dan akhirnya lelah. Di ruang tamu rumah itu, ibunya berkata pelan, "Kematian Rasmia tidak wajar." Lira sudah menduga. Namun mendengar kalimat itu tetap membuat dadanya runtuh. Ia diberitahu tentang pengobatan yang dulu disembunyikan. Tentang orang-orang pintar yang didatangi diam-diam. Tentang satu nama yang selalu muncul dengan ciri yang sama, mantan pelatihnya. Ibunda Rasmia tidak menyebut nama. Namun Lira tahu siapa yang dimaksud. Ia ingat tatapan itu. Senyum yang terlalu yakin. Kalimat yang pernah diucapkan pelan. Kalau dia bersamaku, dia pasti bahagia. Orang pintar terakhir yang mereka datangi mengatakan satu hal yang membuat ruangan itu terasa lebih sempit. Jiwa Rasmia sudah diikat. Tubuhnya hanya wadah. Apa yang tumbuh di perutnya bukan kehidupan, melainkan simpul, ikatan yang dipelihara dengan niat dan rasa memiliki yang busuk. Kalau ikatan itu tidak dilepas, kata orang itu, yang pergi bukan hanya badannya. Beberapa hari setelah percakapan itu,
Lira bermimpi lagi. Kali ini tempatnya berbeda. Warna kuning keemasan. Hangat. Rasmia berdiri tersenyum, tidak lagi marah. Di sampingnya ada dua anak kecil, laki-laki dan perempuan, memegang tangannya. Aku sudah ikhlas, kata Rasmia. Aku sudah punya yang aku inginkan. Lira menangis dalam mimpi itu. Bukan karena sedih, melainkan lega. Namun kelegaan tidak selalu berarti akhir. Beberapa minggu kemudian, saat ulang tahun Rasmia, Lira dan dua sahabat lainnya datang ke makam. Mereka membersihkan rumput, menabur bunga, dan membentuknya menyerupai hati. Kenangan kecil yang terasa kekanak-kanakan, tapi jujur. Saat Lira berdiri, pandangannya tertarik ke sisi makam. Dua nisan kecil. Anak-anak. Usia tertera, 4 dan 5 tahun. Lira membeku. Ia teringat mimpi itu. Dua anak. Usia yang sama. Tidak ada yang berbicara di antara mereka. Beberapa hal tidak perlu dijelaskan untuk dipahami. Sejak hari itu, gangguan berhenti. Tidak ada lagi suara memanggil. Tidak ada mimpi marah. Seperti sesuatu yang akhirnya dilepas. Bukan dengan paksa, melainkan dengan penerimaan. Namun satu kabar datang bertahun kemudian. Pak Raka ditemukan meninggal di rumahnya. Sendirian. Tubuhnya kurus. Perutnya membesar tidak wajar. Tetangga mengatakan ia sering mengeluh panas, meski AC menyala sepanjang hari. Tidak ada yang menghubungkan dua kematian itu secara resmi. Tidak ada laporan. Tidak ada penyelidikan. Hanya orang-orang tertentu yang mengerti satu hal. Apa yang diikat, akan menagih kembali. Dan tidak semua arwah pergi dengan dendam. Sebagian hanya ingin bebas. Tapi mereka yang mengikat, jarang diberi kesempatan kedua.